Isu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kabur ke Jerman viral di media sosial. Isu ini bermula dari beredarnya foto pesawat resmi pemerintah Israel bernama Wing of Zion yang terlihat berada di Bandara Berlin, Jerman. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, kabar ini menurut laporan dari sumber utama Money Control terbaru. Lantas informasi tersebut beredar luas di platform media sosial termasuk X, sehingga memicu perdebatan publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi kepemimpinan Israel di tengah perang. Isu Netanyahu kabur ke Jerman muncul setelah pesawat resmi Israel Wing of Zion terlihat di Bandara Berlin dan viral di media sosial. Beberapa pengguna media sosial pun kemudian mengaitkan kedatangan pesawat itu dengan dugaan bahwa Netanyahu meninggalkan Israel untuk mencari perlindungan di Eropa. Namun laporan media internasional menyebut Netanyahu tidak berada di dalam pesawat tersebut. Pesawat hanya diparkir di Jerman pada Sabtu 28 Februari malam sebagai langkah pengamanan dengan awak pesawat saja yang berada di dalamnya. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Bin Gvir. Rudal-rudal Iran dikabarkan telah menghantam rumah pribadi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Bahkan mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat dan Inspektur Senjata PBB Scott Reeder menyebut bahwa bisa saja mereka mengalami luka serius atau mungkin tidak selamat. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, kabar ini menyebar cepat di platform media sosial X dan memicu gelombang kejut. Lebih tepatnya, informasi yang belum terkonfirmasi ini menyebut rudal Iran menargetkan rumah Netanyahu dan Ben-Gvir, memicu kehebohan di media sosial. Klaim tersebut diperkuat oleh Scott Reeder. Dia mengklaim dalam sebuah acara bahwa rudal Iran menghantam rumah Netanyahu dan Ben-Gvir. Ia juga mengklaim serangan itu menewaskan saudara Netanyahu, yaitu Ido Netanyahu, serta menyatakan bahwa Ben-Gvir mengalami luka serius dan mungkin tidak selamat dari serangan tersebut meski tidak ada konfirmasi resmi dari Israel. Reeder bahkan mempertanyakan laporan kecelakaan mobil yang melibatkan Ben-Gvir, menyeratkan kemungkinan adanya upaya menutupi serangan rudal tersebut. Perlu diketahui saja, penyebaran cepat klaim ini di berbagai platform digital menunjukkan bagaimana kabut informasi dalam konflik Iran-Israel dapat dengan cepat mengubah spekulasi menjadi narasi geopolitik yang luas diperbincangkan. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Bin Gvir. Media berbahasa Ibrani Tasnim melaporkan tentang meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan kematian atau cedera dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dugaan ini muncul karena sudah hampir 3 hari tidak ada video baru dan hampir 4 hari tidak ada foto terbaru Netanyahu yang dipublikasikan, sementara pernyataan yang muncul hanya berupa teks. Mengutip Tasnim pada 10 Maret, spekulasi semakin menguat karena sebelumnya Netanyahu hampir setiap hari merilis 1 hingga 3 video, serta adanya laporan pengetatan keamanan di sekitar kediamannya pada 8 Maret untuk mengantisipasi serangan drone. Selain itu, pembatalan kunjungan Jared Kushner dan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff ke Israel, serta tidak disebutkannya tanggal percakapan telepon antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Netanyahu turut memicu rumor tersebut. Terkini spekulasi ini belum dikonfirmasi atau dibantah secara resmi. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post menanggapi laporan Tasnim News dengan menyatakan bahwa Iran tidak menyertakan bukti konkret terkait klaim bahwa Benyamin Netanyahu tewas atau terluka. Menurut media tersebut, laporan Tasnim hanya merangkai berbagai informasi publik menjadi narasi dramatis. Jerusalem Post juga menyebut Netanyahu masih menyampaikan pernyataan resmi pada 7 Maret lalu. Juga dilaporkan mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya, serta melakukan panggilan telepon dengan Emmanuel Macron. Namun media itu juga tidak secara langsung menjelaskan kondisi Netanyahu saat ini. Sistem pertahanan udara jarak jauh MIM-104 Patriot dan THAAD di pihak Amerika Serikat mulai menipis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya untuk memindahkan kedua persenjataan itu
dari Korea Selatan menuju Timur Tengah. Mengutip Ahmayadin pada 10 Maret, hal ini dikonfirmasi oleh sumber-sumber pemerintah Korea Selatan yang berbicara kepada beberapa media lokal. Lebih tepatnya, sumber-sumber itu menyebut bahwa pesawat angkut militer besar Amerika Serikat kemungkinan C-17 tiba di pangkalan udara Osan, Korea Selatan. Tugasnya untuk memindahkan sistem pertahanan udara guna memulihkan kemampuan pertahanan kawasan setelah berminggu-minggu baku tembak rudal. Langkah ini diambil karena persediaan rudal pencegat Patriot dan THAAD di Timur Tengah dilaporkan menipis, terlebih akibat penggunaan intensif sejak Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu, di mana yang memicu serangan balasan Iran terhadap target Washington dan Tel Aviv. Sementara itu, mengutip Tribun News, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyatakan negaranya menentang rencana pemindahan aset pertahanan udara Amerika Serikat dari Korea Selatan ke Timur Tengah tersebut. Namun ia juga mengakui bahwa Korea Selatan tidak memiliki kewenangan penuh untuk mencegah langkah tersebut karena keputusan berada pada militer Amerika Serikat. Iran bersumpah akan melanjutkan serangan, khususnya memakai rudal ampuhnya untuk menggempur Amerika Serikat dan Israel. Juga menegaskan bahwa pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak ada dalam agenda Iran. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, hal ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pernyataannya. Dia mengatakan bahwa berbicara dengan Amerika Serikat kemungkinan tidak lagi menjadi agenda Teheran, lantaran Iran memiliki pengalaman yang sangat pahit selama negosiasi sebelumnya dengan Washington. Lebih dari itu, Araghchi juga menegaskan bahwa Iran siap dan telah siaga untuk terus menyerang dengan rudal ampuhnya selama diperlukan. Menekankan bahwa Iran telah siap secara militer untuk terus menggempur musuh dengan rudal sebagai bentuk balasan atas serangan yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv. Perlu diketahui, saat ini lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz yang biasanya dilalui hampir 20% minyak mentah dunia telah terganggu parah lantaran pasukan Iran telah berulang kali menargetkan kapal tanker minyak yang melewati jalur air strategis tersebut sejak perang dimulai.